Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas besar kami berjudul Perekonomian Indonesia, Sistem Ekonomi Indonesia, dan Indikator Pembangunan dan Pelaku dan Peranan Ekonomi dalam Perekonomian Indonesia. Kelompok ini terdiri dari 4 orang. Yang pertama Nur Anissa, Titin Suhartini, Pratama Adi Nugraha, dan saya sendiri Astron. Dalam beberapa point of study yang kami akan sampaikan di presentasi kali ini, diantaranya adalah pertama sistem ekonomi, macam-macam sistem ekonomi, indikator pembangunan, 3 pelaku ekonomi, kebijakan fiskal dan tujuannya, bentuk-bentuk kebijakan fiskal, serta macam-macam kebijakan fiskal. Oke, dari poin yang pertama saya akan mulai. Sistem perekonomian di berbagai negara dapat diklasifikasikan berdasarkan bagaimana cara sistem itu menetapkan tindakan ekonominya, yakni konsumsi, produksi, distribusi, serta pertukaran barang-barang dan jasa. Untuk mengatasi masalah ekonomi yang bersifat fundamental, what, how, for whom, setiap masyarakat mempunyai cara yang berbeda dalam memecahkan sesuai dengan sistem ekonomi yang dianutnya. Sistem ekonomi merupakan keseluruhan lembaga ekonomi yang dilaksanakan atau dipergunakan oleh suatu bangsa atau negara dalam melakukan kegiatan ekonominya. Lembaga ekonomi yang dimaksud adalah berupa pedoman, aturan, kaidah yang digunakan masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonominya. Suatu sistem ekonomi tidak bisa berdiri sendiri sebab berkaitan erat dengan pandangan hidup atau falsafah masyarakat. Dengan kata lain, sistem ekonomi merupakan bagian dari kesatuan ideologi kehidupan bermasyarakat pada suatu negara atau bangsa. Pada dasarnya kita dapat membagi menjadi 2 titik ekstrim. Yang pertama itu yang sistem ekonomi yang kapitalis, dan yang kedua itu yang sosialis. Saya akan bahas mulai dari macam-macam sistem ekonomi. Yang pertama itu ada sistem ekonomi yang kapitalis. Yang kedua sistem ekonomi sosialis seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, ini dua titik ekstrimnya, dan selain itu juga ada sistem ekonomi yang bercampur. Sistem ekonomi kapitalis disebut juga liberal, yaitu sistem ekonomi yang kehidupan ekonomi masyarakatnya sangat dipengaruhi atau dikuasai oleh pemilik kapital modal. Sistem ekonomi kapitalis didasari oleh pandangan liberalisme, individualisme, rasionalisme, dan intelektualisme, materialisme, dan humanisme. Awal mula perkembangan di Inggris, menurut Adam Smith, jika setiap orang diberi kebebasan untuk berusaha dan mencapai kemakmuran dirinya sendiri, tidak ada satupun orang yang menghendaki untuk hidup miskin atau sengsara bagi dirinya sendiri. Ciri-ciri sistem kapitalis yang pertama adalah setiap orang memiliki kebebasan memiliki alat-alat produksi. Kedua, adanya kebebasan berusaha dan bersaing dengan cara apapun. Ketiga, para produsen menentukan apa dan berapa yang akan diproduksi didorong oleh motif mencari keuntungan sebesar-besarnya. Harga dibentuk dari pasar bebas, ya, antara pertemuan permintaan dan penawaran, dan yang terakhir tidak ada campur tangan pemerintah. Tapi sistem kapitalis juga memiliki beberapa keburukan. Yang pertama adalah konsentrasi ekonomi pada kelompok tertentu sehingga muncul monopoli. Kedua, ketimpangan dalam pendapatan sehingga memperlebar jurang antara kelompok kaya dan miskin. Dan terakhir, kehidupan ekonomi sering tidak stabil karena adanya gelombang konjungtur. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi di mana sebagian besar barang-barang, modal, atau faktor produksi dikuasai oleh negara yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai keseluruhan. Sosialisme menitikberatkan pada kolektivisme. Ciri-ciri sistem ekonomi sosialis yaitu 1. Semua alat produksi dan kegiatan produksi dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah. Negara sangat berkuasa dalam pemilikan bersama atau kolektivitas semua faktor produksi. 2. Jumlah dan jenis barang yang harus diproduksi ditentukan oleh Badan Perencanaan Ekonomi Pusat yang dibentuk pemerintah. Produksi dilakukan sesuai dengan kebutuhan. 3. Harga dan distribusi barang ditentukan dan dikendalikan oleh pemerintah. Dalam sistem ini, mekanisme pasar tidak lagi berlaku karena negara yang menentukan semua harga atau disebut juga dengan price sector. Keburukan sistem ekonomi sosialis yaitu sekalipun sistem ekonomi ini dapat lebih menjamin adanya pemerataan pembagian pendapatan, namun sistem ekonomi ini telah mengorbankan kemerdekaan manusia secara pribadi.
hak milik pribadi atas alat produksi tidak ada, sehingga menyebabkan kurangnya dorongan untuk bekerja secara produktif. Slide selanjutnya, sistem ekonomi campuran. Dalam sistem ekonomi campuran, pemerintah ikut campur tangan dalam kehidupan masyarakat, namun tidak menghapuskan kegiatan ekonomi yang diselenggarakan oleh pihak swasta. Setiap negara menerapkan sistem ekonomi campuran berbeda-beda. Ada yang kadar kapitalismenya tinggi seperti Amerika Serikat, Hong Kong, dan Singapura. Ada yang kadar sosialismenya tinggi seperti India. Keterlibatan pemerintah dalam ekonomi campuran. 1. Membuat peraturan dengan tujuan agar ekonomi berjalan dengan wajar. Misalnya, peraturan mengenai UMR, peraturan tentang lokasi pengemban sehingga terbebas dari polusi. 2. Menjalankan berbagai kebijakan ekonomi, fiskal, dan moneter. 3. Secara langsung menjalankan berbagai kegiatan ekonomi sehingga dapat memaksimumkan keuntungan sosial. Slide selanjutnya, indikator pembangunan. Pembangunan cenderung mengidentikan pembangunan dengan pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain, proses pembangunan menghendaki adanya pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan perubahan atau growth plus change. Pertama, perubahan struktur ekonomi dari pertanian ke industri dan atau jasa. Kedua, perubahan kelembagaan, baik lewat regulasi maupun reformasi kelembagaan itu sendiri. Indikator-indikator kunci pembangunan secara garis besar pada dasarnya dapat diklasifikasikan menjadi 1. Indikator tradisional dengan orientasi ekonomi, seperti PDB atau PNB per kapita. Lalu pertumbuhan ekonomi, PDB per kapita dengan Purchasing Power Parity atau PPP. 2. Indikator spesifik yang berorientasi juga pada aspek-aspek non-ekonomi atau Human Development Index atau HDI. Slide selanjutnya. Berikut cara untuk menghitung pendapatan nasional dapat digunakan dengan 3 cara sebagai berikut. 1. Cara pengeluaran. Dengan cara ini, pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan pengeluaran atas barang dan jasa yang diproduksi dalam negara tersebut. Yang kedua, cara produksi atau produk neto. Dengan cara ini, pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan nilai produksi barang atau jasa yang diwujudkan oleh berbagai sektor atau lapangan usaha dalam perekonomian. Yang ketiga, cara pendapatan. Dalam perhitungan ini, pendapatan nasional diperoleh dengan cara menjumlahkan pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang digunakan untuk mewujudkan pendapatan nasional. Makin besar nilai IPM suatu negara atau daerah, maka makin kesejahteraan negara atau daerah tersebut. Perlu dicatat bahwa IPM mengukur tingkat pembangunan manusia secara relatif, bukan absolut. Selain itu, IPM memfokuskan pada tujuan akhir pembangunan atau usia panjang, pengetahuan, dan pilihan material, dan tidak sekedar alat pembangunan, hanya PDB per kapita. Dengan demikian, indikator IPM jauh melebihi dimensi pertumbuhan konvensional. Memang suatu pertumbuhan ekonomi adalah penting untuk mempertahankan kesejahteraan rakyatnya. Slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya bernama Titin. Silakan Titin. Untuk selanjutnya yaitu 3 pelaku ekonomi. Seiring dengan kemajuan dan perkembangan ekonomi dewasa ini dan juga semakin ketatnya persaingan yang terjadi dalam dunia usaha, baik dalam negeri maupun di luar negeri, di mana sistem ekonomi dewasa ini sudah memasuki era persaingan global antar negara. Oleh karena itu, dirasakan perlu adanya pemahaman serta pengetahuan bagi kalangan pelaku ekonomi guna meningkatkan mutu kinerja dalam mengembangkan unit-unit usaha.
di mana pelaku ekonomi memiliki peran yang sangat strategis, dan pemerintah juga berperan penting sebagai pemberi juga pemegang kebijakan yang dapat memberi makna positif bagi para pelaku ekonomi, baik itu kebijakan yang berdampak langsung maupun tidak langsung bagi pelaku ekonomi itu sendiri. Adapun 3 pelaku ekonomi itu sendiri yaitu yang pertama BUMN dan BUMD, yang kedua BUMS, dan yang ketiga adalah koperasi. Dan untuk selanjutnya yaitu BUMN dan BUMD. BUMN dan BUMD adalah badan usaha yang didirikan oleh negara di mana sebagian atau seluruh modalnya adalah milik negara. Dalam perekonomian Indonesia, BUMN dan BUMD memiliki peranan yang penting. Di antaranya yaitu melaksanakan amanat pasal 33 UUD 1945, melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan baik, mencegah timbulnya monopoli dari pihak swasta, melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi yang tidak diminati oleh pihak swasta atau koperasi. Adapun kebaikan BUMN dan BUMD yaitu organisasi tersusun secara mantap, memiliki kekuatan hukum yang kuat, permodalan yang pasti dari dana negara, mengutamakan pelayanan untuk hukum. Dan kekurangan BUMN dan BUMD yaitu organisasinya kaku dan sangat birokrasi, lambatnya pengambilan kebijakan karena tergantung komando atasan. Jenis badan usaha milik negara atau persero. Persero merupakan BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh NKRI. Contohnya yaitu PT Pertamina. Dan badan usaha umum atau Perum. Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbatas atau saham yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan badan usaha. Contohnya yaitu Perum Damri. Dan peran BUMN dalam perekonomian. Peran BUMN dalam sektor perekonomian nasional adalah sebagai penghasil barang dan atau jasa demi pemenuhan hajat hidup orang banyak. Peran BUMN lainnya adalah sebagai pelopor dalam sektor-sektor usaha yang belum diminati swasta, pelaksanaan pelayanan publik, pembukaan lapangan kerja, penghasilan devisa negara, pembantu pengembangan usaha kecil dan koperasi, serta pendorong aktivitas masyarakat di berbagai lapangan usaha. Selanjutnya yaitu BUMS. BUMS adalah badan usaha yang didirikan dan dimodali oleh pihak swasta atau perorangan. Badan usaha milik swasta adalah perusahaan padat modal dengan tujuan utamanya memperoleh laba. Dalam perekonomian Indonesia, BUMS berperan melaksanakan aktivitas ekonomi yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak. Bidang usaha yang dilakukan oleh BUMS umumnya adalah bidang yang dianggap banyak menghasilkan keuntungan, di antaranya yaitu industri, jasa, perdagangan, dan agrobisnis. Untuk kebaikan BUMS itu sendiri yaitu membantu negara dalam mengusahakan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi, membantu meningkatkan pendapatan negara, membuka lapangan kerja, meningkatkan kegiatan ekspor dan impor, meningkatkan standar keahlian dan ahli teknologi, dan mengembangkan pendidikan dan pelatihan kerja. Adapun kekurangan BUMS yaitu mengurangi pendapatan negara karena keringanan pajak dan bea masuk, mengalirnya devisa negara ke luar negeri, timbulnya persaingan tidak sehat, dan terjadinya penyalahgunaan potensi sumber daya dan kewenangan. Dan yang ketiga adalah koperasi. Koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat yang dijalankan berdasarkan asas kekeluargaan. Inti dari koperasi itu sendiri adalah kerjasama, yaitu kerjasama di antara anggota dan pengurus dalam mewujudkan tujuan koperasi yang utama, yaitu melayani dan meningkatkan kesejahteraan para anggotanya dan masyarakat pada umumnya serta membangun tatanan perekonomian nasional yang tangguh. Fungsi dan peran koperasi seperti berikut ini.
membangun dan mengembangkan potensi seperti kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial mereka, turut serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya, berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Peranan koperasi dalam perekonomian Indonesia antara lain sebagai alat pendemokrasian ekonomi, alat perjuangan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, membantu negara dalam mengelola cabang produksi yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak, sebagai sokoguru perekonomian nasional, dan membantu negara meletakkan fondasi perekonomian nasional yang kuat dengan menjalankan prinsip ekonomi. Lalu untuk kelebihan koperasi antara lain A. Dalam koperasi tidak ada majikan dan karyawan yang berlawanan kepentingan. B. Anggota dan pengurus bekerja dan bertanggung jawab bersama-sama. C. Keberadaannya mengakar dan menyebar ke segala pelosok daerah. D. Mengutamakan kebutuhan dan kesejahteraan bersama di samping keuntungan. E. Meningkatkan standar keahlian dan alih teknologi. F. Mengembangkan pendidikan dan pelatihan kerja. Untuk kekurangan koperasi, antara lain permodalan yang terbatas dan kualitas SDM yang rendah. Kebijakan fiskal dan tujuannya. Kebijakan fiskal adalah langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam perbelanjaannya dengan maksud untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi. Tujuan dari kebijakan fiskal antara lain 1. Untuk meningkatkan laju investasi dengan cara kontrol fisik langsung, peningkatan tarif pajak yang ada, penerapan pajak baru, surplus dari perusahaan negara, pinjaman pemerintah yang tidak bersifat inflasioner, dan keuangan defisit. 2. Untuk mendorong investasi optimal secara sosial. 3. Untuk meningkatkan kesempatan kerja. 4. Untuk meningkatkan stabilitas ekonomi di tengah ketidakstabilan internasional. 5. Untuk menanggulangi inflasi. Dan 6. Untuk meningkatkan dan mendistribusikan pendapatan nasional. Bentuk-bentuk kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal umumnya dibagi atas 3 kategori, yaitu yang pertama, kebijakan yang menyangkut pembelian pemerintah atas barang dan jasa. Kedua, kebijakan yang menyangkut perpajakan. Dan yang ketiga, kebijakan yang menyangkut pembayaran transfer. Secara spesifik, menurut Keynes, terdapat 2 hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam kebijakan fiskal, yaitu yang pertama, kebijakan fiskal ekspansioner, yaitu memotong pajak dan atau menaikkan pengeluaran untuk mengeluarkan perekonomian dari penurunan. Dan yang B atau kedua, kebijakan fiskal kontraksioner, yaitu menaikkan pajak dan atau memangkas pengeluaran untuk mengeluarkan perekonomian dari inflasi. Macam-macam kebijakan fiskal. Macam-macam kebijakan fiskal sebagai berikut. Yang pertama, pembiayaan fungsional. Yang kedua, pengelolaan anggaran. Yang ketiga, stabilisasi anggaran otomatis. Dan yang keempat, anggaran belanja seimbang. Demikian yang dapat kelompok kami paparkan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jangan lupa untuk di-like dan semoga bermanfaat.